Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Senang boleh bertemu dengan saudara sekalian. Pada hari ini saya mau menyampaikan nanti pada tanggal 25 September 2022, itu minggu terakhir, kita akan membahas mengenai khotbah minggu. Topik yang saya angkat adalah bicara bahwa Yesus adalah penyelesai masalah. Bukan hanya satu masalah, tapi masalah plus masalah yang menyertainya. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Anda akan membaca dari kitab Matius, dari kitab Markus, dari kitab Lukas, bicara bagaimana Yesus membebaskan orang yang dirasuk oleh kuasa gelap. Dan pada akhir cerita nanti, di akhir dari khotbahnya, saya akan berdoa khusus bagi Anda yang punya beban berat seperti ini. Tuhan yang sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tetap akan menjadi pembebas bagi kita semua, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jangan lupa, 25 September 2022. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Para pemirsa dari Wisdom dalam acara Aruna Wijaya Social Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Saya percaya Bapak Ibu tidak dalam kondisi yang payah, yang suntuk, tapi Anda bersukacita karena firman Tuhan datang sama hidup kita. Nah Bapak Ibu, dalam kesempatan ini, hari Kamis ini, selama 3 minggu, Anda akan belajar Bapak Ibu bagaimana Tuhan Yesus sendiri selama di muka bumi ini dia dia berkomunikasi dan bersosialisasi dengan kelompok-kelompok dalam kehidupannya. Ada 4 kelompok yang kita bisa pelajari Bapak Ibu selama ini, dan kita melihat bagaimana Tuhan bergaul dengan mereka dan memasukkan unsur-unsur kerajaan dalam hidup mereka. Nah, saudara saya Tuhan, dalam kesempatan ini Bapak Ibu menyiapkan kertas dan pena seperti biasa. Bapak Ibu akan mempelajari ini, dan satu hal, di akhir dari session ini Bapak Ibu akan mendapatkan satu hal yang indah, karena hidup ini yang Tuhan perintahkan pada Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya adalah melakukan firman Tuhan. Nah, saudara saya Tuhan, selamat mengikuti acara ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah bermurah hati dengan doa, daya, dan dana dalam hidup ini. Kami berdoa, tangan Tuhan menyertai Bapak Ibu, memberikan Bapak Ibu anugerah yang baik, dan memberkati berlimpah-limpah, sehingga semua yang Engkau lakukan dalam Tuhan, Tuhan buat berhasil. Tidak ada yang Engkau buat akan menjadi gagal, dan semua maju untuk kerajaan Tuhan. Bapak Ibu, demikian saya sampaikan, dan selamat menikmati pelajaran kali ini. Shalom. Mereka itu mau mendalami Torah, tapi masalahnya mereka akhirnya jatuh kepada dosa, menganggap diri lebih benar daripada orang lain. Nah, itu yang menarik dari orang Peruzim. Mereka jatuh dalam dosa dan menganggap diri lebih benar daripada orang lain, dan mulai menyingkirkan orang-orang yang dianggap tidak sesuai dengan pelajaran itu. Bapak Ibu, ini adalah sebuah hati-hati sekali dengan sebuah kejadian seperti ini. Orang yang berusaha untuk mendekati Tuhan, satu hari bisa saja jatuh untuk dia merasa lebih hebat daripada orang lain, lebih benar daripada orang lain, lebih kudus daripada orang lain, gitu ya. Jadi ini
Peruzim atau Farisi ini adalah orang-orang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu sangat berkonflik dengan orang-orang seperti ini. Karena Farisi ini cenderung, ini adalah seorang yang pembelajar ya, pembelajar. Mereka menggunakan Talmud, gitu ya. Cenderung lebay. Jadi kalau Bapak apa ya, lebay itu berlebihan ya. Mereka cenderung lebay. Kalau mereka berjalan di tengah-tengah pasar, berdoa di depan orang, mereka cenderung mempertunjukkan kemampuan mereka, kebisaan mereka. Ini adalah sebuah hal yang harus kita hindari, Bapak Ibu. Hati-hati kalau Anda mempelajari firman dan Anda mendapat sesuatu. Memang itu bagus, tapi sisi jeleknya adalah satu hari kalau Anda tidak berjaga-jaga, Anda bisa menjadi mirip seperti orang Farisi ini. Anda berusaha mempertontonkan kebaikan Anda, kehebatan Anda, dan itulah orang Farisi. Ini lebay itu apa ya Bapak Ibu? Berlebihan ya. Kemudian, tapi dia tidak pro Romawi. Itulah pertentangan antara orang Farisi dan orang Saduki, karena orang Farisi tidak suka orang Romawi. Sedangkan orang Saduki itu pro Romawi. Jadi mereka lebih suka persiapan merdeka. Jadi konsep di kepala mereka adalah merdeka. Lepas dari kejahatan. Nah, Bapak Ibu, orang-orang ini memegang adat. Adat itu menjadi kuat sekali dalam kehidupan mereka, sehingga ini nih Bapak Ibu, ini PL, ini PB, ini loh Talmud nih. Nih, Talmud nih. Nih. Sisi yang berpotongan ini. Bapak Ibu, sebuah contoh yang dibuat oleh Paulus. Siapa contoh orang Farisi? Paulus. Gitu. Contohnya orang Paulus itu orang Farisi. Matius mungkin juga, Matius bisa jadi orang Farisi, tapi Matius adalah seorang pejabat ya. Matius itu pejabat. Tapi itu golongannya Farisi. Itu ada tertulis mengenai Sabat. Nah, Bapak Ibu, dari Torah yang namanya Sabat, di sini tertulis untuk orang, Pak, bagaimana kalau Sabat apa nggak boleh jalan sama sekali, Pak? Nah, kalau mau ke toilet gimana, Pak? Kalau saya mau gini gimana? Ternyata Sabat itu ada aturannya, ada rule-nya, Nah, rule ini adalah Sabat boleh jalan, tapi sekian langkah. Nah, itu diatur dalam Talmud. Gitu. Talmud itu dari kata lamat atau belajar, Bapak Ibu. Dari kata belajar atau lamat. Nah, rule ini hanya boleh berjalan sekian langkah, gitu ya. Ada aturannya, Bapak Ibu. Kemudian, lah kalau Sabat ngasih makan orang, mau ngambil makan boleh nggak? Kalau gitu nanti kalau ada orang sakit, ke rumah sakit siapa yang ngurus? Bahkan Sabat, Pak, seminggu sekali lagi. Nah, gimana? Ternyata di rules ini bertambah, kalau ada menyediakan makan bagi orang lain, diperbolehkan, Bapak Ibu. Kalau Anda mau ke rumah sakit, diperbolehkan, karena itu ada nyawa manusia. Sabat itu adalah pro kepada manusia. Nah, Sabat yang pro kepada Tuhan, makin hari makin turun, jadi makin memperbolehkan yang kepada manusia. Masih benar itu. Lama-lama terus, Sabat ini menjadi sebuah hal yang menjadi tolok ukur orang percaya. Nah, Bapak Ibu, ini yang Tuhan maksudkan sebagai rules yang mereka buat, yang lama-lama menggantikan PL. Nah, Bapak Ibu, sebentar saya akan gambarkan. Jadi, ini Farisi ya. Ini PL. PL itu susah dimengerti. Nah, PL-PL yang susah dimengerti mulai diubah dalam bentuk rules di sini. Nah, kemudian itu dipahami oleh orang pada zaman PB. Nah, ini pakai rules di sini. Jumlah rules ini di sini makin banyak.
makin banyak di sini. Sehingga kalau kita melihat, justru orang-orang nanti waktu melihat rules ini yang dianggap Torah. Ini Torah nih. Torah. Bapak Ibu, ini saya hapuskan ya supaya enak nih bacanya. Nah, waktu orang melihat ini sebagai Torah, rules sebagai Torah, karena kalau membaca ini kan sulit. Ini sulit. Dia membaca ini Bapak Ibu. Nah, waktu membaca rules ini, lama-lama rules ini dianggap sebagai Torah. Gitu ya. Nah, orang-orang seperti Paulus mengatakan bahwa Torah begini, Torah... Sebetulnya kalau kita melihat Torah yang mana? Yang ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dalam pengertian PB, saya sudah pernah menjelaskan dalam pelajaran yang lalu, di kitab Paulus, ya, nanti Anda boleh mendengar lagi. Dalam masa-masa PB, waktu orang menyebutkan Torah, mayoritas yang diacu adalah ini. Pemahaman orang-orang yang mengerti Tuhan dan tidak mengerti Tuhan mengacu kepada ini. Mengacu pada itu. Jadi kata Torah ini beda sama yang ini, gitu ya. Beda. Karena ini susah dimengerti. Katanya susah dimengerti karena itu dibutuhkan ini. Tanpa ini nggak bisa jalan. Nah, ini jumlahnya makin banyak nih. Makin banyak. Setiap ada orang nggak jelas ditambahkan. Jadi ini makin banyak. Nah, ini loh yang dipandang sebagai Torah bayangan. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Torah bayangan ini yang tidak dapat dibenarkan. Makanya kalau saya melihat ini sebagai Torah bayangan namanya. Nah, itulah kenapa orang Farisi dianggap berseberangan dengan Tuhan. Padahal yang maksudnya betul bagaimana Pak? Yang betul kan gini. Nah, ini orang Kristen nih gini, orang Kristen. Bertemu nggak dengan Kristus? Ketemu, Kristus di sini. Selamatan terjadi. Tapi karena ada ini tidak terjadi. Nah, nggak terjadi, ininya nggak terjadi. Nah, Bapak Ibu, ininya tidak terjadi, gitu. Bisa ya? Nah, ini loh yang orang Farisi ditolak oleh Tuhan Yesus. Karena orang Farisi sering menggunakan, misalnya kalau mereka mengapur tembok-tembok kuburan, gitu ya. Dia mengatakan persepuluhan itu udah nggak penting karena uangnya dipakai buat membayar bea kepada bait suci. Di bait suci, Bapak Ibu, belum lagi yang ini, beberapa orang ikut berhala. Kan gitu, bahwa orang itu berhala ya. Jadi pengajaran Alkitab dicampur dengan Bani Amon, Bani Moab, Filistin, campur semua itu menjadi berhala. Nah, akibatnya di dalam bait suci, secara kita membaca firman Tuhan, kita akan kaget sekali. Secara takjub kita akan melihat bahwa di bait suci ada orang-orang, perempuan-perempuan yang menjual dirinya kepada imam. Nah, Bapak Ibu, nilai ini harus kita yakini sebagai nilai yang ada pada saat Tuhan Yesus membuat kelepasan kepada orang-orang seperti itu. Bahkan bukan cuma laki-laki, perempuan yang ada, laki-laki pun ada. Jadi konsep berhala ini sudah, LGBT udah masuk di sana Bapak Ibu. Jadi inilah berhala. Jadi ini tuh penuh dengan berhala. Jadi ini sudah ada yang benar, ada yang salah, dicampur jadi satu namanya penyesatan. Benar campur salah, penyesatan. Jadi itulah yang ditolak oleh Tuhan Yesus. Itu dalam orang Farisi ini.
Bapak Ibu, orang Farisi cenderung menjadi mahkamah agama. Mahkamah agama di Israel itu isinya adalah orang Saduki dan orang Farisi. Gitu ya. Yang menjadi kepala mahkamah agamanya kebanyakan pada zaman Tuhan Yesus sampai dengan zaman Tuhan adalah orang Saduki. Tetapi setelah itu orang Farisi menjadi lebih banyak, gitu ya. Dan ada berapa kalanya di mana mahkamah agamanya terdiri dari orang Farisi. Setelah zaman Tuhan Yesus selesai, pada zaman Paulus itu orang Farisi mulai menguasai mahkamah agama, gitu ya. Orang Saduki tetap ada, Bapak, tetap ada. Nah, dua fraksi ini yang ada di dalam Saduki dan Farisi. Pak, dalam pelajaran apa kita bisa melihat mereka bertentangan, Pak? Anda bisa melihat waktu mereka menghakimi Paulus. Paulus berkata bahwa aku di sini karena percaya orang mati bangkit. Nah, udah, berantemlah mereka berdua. Mereka berdua berantem, ya akhirnya Paulus selamat, gitu. Oke, Bapak Ibu. Nah, dua fraksi ini tidak mau kumpul, tidak saling mengurusi, mereka bersiteru, gitu ya. Dan Alkitab catat ada orang di sana, orang Paulus namanya. Itu seorang dari masyab Farisi. Oke, ini adalah dua dari Saduki dan Farisi. Ini kelompok yang sangat terkenal yang ada di dalam kitab kita yang terkait dengan hal itu. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga nih. Orang Ezeni. Gitu ya. Ezeni. Ezeni ini menarik, Bapak Ibu. Kelompoknya menarik. Orang-orang di situ adalah orang-orang yang tidak mau terkait dengan marketplace. Jadi dia hidupnya itu lebih kepada zaman yang dahulu. Mereka berkumpul, membangun sendiri usaha di sana. Mereka bekerja, membuat satu komunitas dan tidak bergaul dengan orang lain di situ. Mereka itu adalah anti marketplace. Anti marketplace dalam hari itu ya. Nah, siapa contohnya? John the Baptist. Gitu. John the Baptist. Bapak Ibu, kalau Anda tahu bahwa orang-orang dari masyab Ezeni itu adalah laki-laki semuanya, Bapak Ibu. Laki-laki. Mereka ini mistik, kelompok mistik. Bapak Ibu, kalau Anda tahu orang Sufi, nah itu Sufi itu mirip tuh, Sufi itu ya. Ini lebih kepada mirip itu. Jadi lebih mistik. Kehidupannya mistik. Mereka cenderung tidak mau percaya pada orang Saduki dan tidak mau percaya kepada orang Farisi. Mereka memilih jalan hidup sendiri untuk mereka dekat dengan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan cara mereka sendiri. Mereka berdoa, bekerja sendiri, dan mengatur hidupnya sendiri. Orang-orang ini, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang berjasa dalam kekristenan, karena dari mereka itu, mereka yang mengumpulkan perkamen-perkamen yang dikejar untuk Kristen itu di bumi hanguskan. Bapak Ibu tahu bahwa Kristen itu dihabiskan semuanya. Jadi kelompok inilah yang kemudian akan membawa lari, mayoritas, nggak semuanya, membawa lari perkamen-perkamen yang dimiliki oleh abad pertama. Bapak Ibu, orang-orang ini lari dan menyembunyikannya ke dalam bentuk kendi-kendi, Bapak Ibu. Kan gitu, kendi. Gitu. Gitu. Oke, nah tadi kendi-kendi seperti ini. Nah, setelah disembunyikan seperti itu, kemudian mereka menaruh di dalamnya, gitu ya, dan ditaruhnya di gua. Nah, Bapak Ibu melihat tahu kitab Yesaya lah. Kitab Yesaya ini adalah dari daerah Qumran. Bapak Ibu tahu sejarahnya bahwa di situ ada orang Beduin, itu adalah orang penggembala yang nomaden dan cenderung hidupnya tidak mau kemewahan, tidak mau marketplace, tapi nomaden. Dan itu adalah orang-orang beragama bukan Kristen ya. Mereka itu mengembalakan kambing domba. Ada seorang anak dari orang Beduin yang dombanya itu hilang.
Dombanya diyakini masuk dalam gua. Nah, anak ini nggak berani masuk dalam gua karena takut kalau ada apa-apa di situ. Jadi anak ini memanggil-manggil domba itu dari gua, dari luar. Apa yang terjadi? Karena dombanya nggak mau keluar, anak ini melempar sebuah batu. Masalahnya waktu dilempar batu ke dalam, beberapa kali lempar yang terdengar bukan suara dombanya mengembik, tapi ada suara pecah. Nah, dia melaporkan ini kepada keluarganya dan keluarga datang dan mereka menemukan perkamen-perkamen yang penuh itu ada dalam tembikar. Dan beberapa tembikar sudah pecah, disitulah terdapat perkamen-perkamen itu. Ya, memang puji Tuhan sekali, karena mereka nggak tahu ini perkamen penting. Orang Israel hanya membelinya dengan harga murah untuk semua perkamen itu. Jadilah Bapak Ibu, Anda temukan perkamen gulungan di Laut Mati, Anda menemukan perkamen itu di situ. Jadi, kitab Yesaya dari sana. Dan mayoritas dari kitab Perjanjian Lama ada di situ. Oke. Nah, itulah spirit yang dimiliki oleh orang Eseni. Bapak Ibu, emang ada orang Eseni di Alkitab? Alkitab pernah mengatakan satu kali, Tuhan menyuruh muridnya berdua untuk pergi dan dengan pesan nanti kalau ketemu orang di tengah jalan dan ikutilah dia sampai di sebuah tempat, masuklah ke dalam, ngomong sama yang punya rumah, Tuhan memerlukan ruangan untuk pesta makan malam Paskah. Di mana kami harus membuatnya? Nah, Bapak Ibu, dua murid ini pergi dan di tengah jalan mereka melihat seorang lagi bawa kendi. Orang bawa kendi itu pasti perempuan. Pada zaman itu ya. Tapi ini kenapa laki-laki? Ini adalah sebuah hal yang menarik Bapak Ibu. Kenapa laki-laki yang membawa kendi ini? Nah, itulah orang Eseni. Jadi mereka mengikuti orang ini masuk dalam rumah dan kemudian berkatalah dua orang ini kepada pemilik rumah itu, "Guru mau membuat pesta Paskah di manakah kami harus melakukannya?" Ditunjukkanlah tempatnya, inilah tempat yang Tuhan mau ini ya Tuhan yang boleh Tuhan pakai untuk pesta Paskah. Bapak Ibu, di tempat itulah yang disebut orang sebagai tempat perjamuan kudus. Nah, jadi itu orang Eseni. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa membaca dalam Lukas 22 ayat ke-7 sampai 13. Maka tibalah hari raya roti tak beragi, hari raya di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah persiapkan perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Nah, kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau hendak kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kau masuk dalam kota, kamu akan bertemu dengan orang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di mana ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan padamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berkatalah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus pada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Nah, Bapak Ibu, dari sini Anda bisa mengambil sebuah intisari. Apa yang terjadi pada saat Yesus menyuruh dua muridnya keluar dan masuk nanti ke dalam rumah itu. Anda bisa menerka beberapa hal, yaitu hal-hal yang terus dalam kitab ini. Nah, Bapak Ibu, nggak aneh bahwa dalam kehidupan Tuhan Yesus, kelompok Eseni ini sangat dekat dengan Tuhan. Jadi, perilaku mereka, bagaimana mungkin orang bisa ketemu orang bawa kendi, ngikutin dia, ketemu orang dalam rumah, yang pasti yang rumahnya juga yang punya rumah orang Eseni, Bapak Ibu. Karena orang Eseni tidak masuk dalam rumah orang lain. Mereka membawa kendi, masuk dalam rumah, dan dia bertanya, "Bagaimana mau ngasih? Kau percaya mau ngasih?" Gitu ya. Ya, karena orang Eseni dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, disitulah hubungan Tuhan Yesus ternyata, kalau kita melihat, itu dekat dengan orang Eseni seperti ini. Nah, orang inilah, mereka berkelompok banyak sekali Bapak Ibu, membuat rumah sendiri, tempat berkumpul sendiri. Anda kalau pergi ke Qumran, Anda akan melihat daerah-daerah dari orang Eseni ini, budaya-budaya yang mereka yang tertinggal di sana. Dan yang panas sekali Bapak Ibu di sana. Nah, disitulah kira-kira tempat mereka ada. Dan John the Baptist, kok bisa Pak? John tuh adalah orang yang terkenal kan Pak? Kok bisa dia ada di situ? Siapa dia Pak? Kan dia anak imam, Zakaria dengan Elizabeth. Kok bisa ke sana Pak? Jawabannya begini Bapak Ibu, Anda silahkan membuka lagi pelajaran mengenai
Tuhan Yesus. Jadi pelajaran tentang Natal 5 seri, tapi Anda akan melihat banyak hal yang baru dan ada beberapa hal sisi penting yang mungkin kita salah mengerti di Alkitab. Nah, di situ tertulis bahwa Zakaria, Elizabeth itu mati. Karena Herodes itu mengejar mereka. Herodes mengira John the Baptist ini adalah Mesias, rajanya orang Israel. Karena Tuhan Yesus selamat pergi ke Mesir. Sedangkan John the Baptist ini terkenal sekali. Dari masa mudanya, kisah ajaibnya sudah terdengar kemana-mana dan orang menganggap dia Mesias. Bapak Ibu, nah karena itu dia dikejar oleh orang-orang Romawi. Mungkin itulah yang menyebabkan dia pakai baju bulu domba, makannya kacang polong belalang, dan minumnya madu. Madu belum ada hari itu yang disaring, Bapak Ibu, diambil langsung dari pohonnya. Jadi karena ada di pohon ya, Bapak Ibu, tempat untuk lebahnya. Ya lebahnya gigit John the Baptist, Pak. Iya, jadi John the Baptist ya bintil-bintil lah gitu mukanya. Bapak Ibu, itulah yang terjadi atas orang-orang Ezeni. Jadi John the Baptist mungkin kemungkinan besar lari ke sana dan tinggal di antara orang-orang ini. Oke, nah itulah orang Ezeni. Oke, Bapak Ibu, yang keempat. Nah, ini keempat nih. Orang Zelot. Ini orang daerah Kana nih, Bapak Ibu. Kana. Bapak Ibu kalau tahu Kana, Anda pasti mengerti bahwa Yohanes kedua, ada pada hari yang ketiga, ada pesta kawin di Kana, itu orang Kana. Itu isinya adalah orang-orang Zelot. Gitu. Orang Kana atau orang Zelot. Nah, orang Zelot ini adalah orang-orang yang kelompoknya cenderung lebih keras. Mereka tidak berpendidikan tinggi. Mereka cenderung akan melawan Romawi, melawan penjajah, bahkan bukan cuma Romawi, orang yang melawan semua yang mereka pikir bertindak tidak sesuai dengan aturan, mereka lawan. Ya, terutama Romawi itu. Mereka hobinya perang, mereka pakai kekerasan, urusan belakangan lah, yang penting pukul dulu. Nah, itulah orang Zelot, orang Kana. Nah, Bapak Ibu, di antara murid Tuhan Yesus, Bapak Ibu, murid Tuhan Yesus itu kadang-kadang saudara loh, Bapak Ibu ya. Yohanes dengan Yakobus, Petrus dengan Andreas, dan ada beberapa lagi tuh, bahkan ada yang dari keluarganya Tuhan Yesus. Dan di situ, Bapak Ibu, ini yang menarik sekali. Kenapa Simon keras, Pak? Berani sekali seperti nggak ada takutnya. Ya karena dia adalah dari Zelot. Kelompok orang yang menentang orang-orang penjajah itu adalah dari sini. Mayoritas itu berasal dari kota ini. Mayoritas ya, berasal dari kota itu. Simon. Siapa lagi, Bapak Ibu? Ini menarik nih. Ini. Yudas Iskariot. Itu berasal dari Zelot. Makanya Yudas pertama kali ngikut Tuhan Yesus. Dia berpikir bahwa Tuhan ini mampu membebaskan orang Israel dari Romawi. Dia punya kejahatan dengan mengambil uang, mencuri, ya karena dia tidak berpendidikan, Bapak Ibu. Pada saatnya dia akhir hidupnya, dia gantung diri. Dia melemparkan perak kepada para mahkamah agama, menggantung diri dan talinya putus gitu ya, Bapak Ibu, jatuhnya. Nah, itu semua adalah dari hidupnya dia menggambarkan bahwa dia adalah orang Zelot. Nah, orang ini ada di antara masyarakat pada hari itu dan Tuhan sebetulnya berkepentingan untuk mengambil mereka jadi murid, gitu ya. Nih, Anda bisa baca bahwa ini dua murid Tuhan Yesus ini orang Zelot. Ya ada beberapa lagi yang mungkin saya tidak tahu, makin bukan di sana. Tetapi inilah orang-orang Zelot yang keras, yang hobinya perang dan penentang dari segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu. Kalau bicara mengenai Zelot orang Kana ini apa sih Pak sebenarnya Pak? Kita membaca dari kitab Yohanes yang kedua, perkawinan di Kana. Ya kita baca ya Bapak Ibu ya. Pada yang ketiga,
Ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Jadi Kana ini dekat dengan Galilea. Ibu Yesus ada di situ. Ibu Yesus ada di sana. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, ini bicara kalau Yesus dan muridnya diundang, berarti ibunya ada di sana. Berarti orang ini kenal dong sama ibunya, sama keluarganya. Nah, ini yang saya bilang bahwa Tuhan itu punya hubungan yang erat dengan orang-orang ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Makanya mereka datang ke sana dan Ibu Yesus berkata mereka kehabisan anggur. Setelah anggurnya habis, ya kemudian endingnya terjadilah air jadi anggur, dan pemimpin pestanya berkata kepada yang punya pesta, si pengantin laki-laki, bahwa kamu ini aneh, katanya. Orang tuh biasanya kasih yang bagus dulu, setelah puas minum sudah mabuk, baru yang jelek keluar. Kamu sampai sekarang makin lama malah ini makin enak. Ya, kenapa begitu? Ya, nggak bisa jawab semuanya. Tapi Bapak Ibu mengerti bahwa dalam hal ini, Tuhan itu punya urusan yang erat dengan orang-orang dari Kana. Peristiwa itu dikenal sebagai peristiwa mujizat publik yang pertama. Saya cenderung tidak mau mengatakan bahwa ini adalah mujizat Yesus yang pertama. Siapa yang bilang Bapak Ibu mujizat Yesus yang pertama itu banyak sekali Bapak Ibu. Anda bisa baca di kitab PL, itu Tuhan Yesus yang membuat semuanya. Tetapi mujizat publik yang pertama atas diri Tuhan Yesus itu adalah di Kana. Nah, kenapa saya bilang publik, Pak? Karena Yesus sudah sering bikin mujizat di rumah. Makanya Maria bilang mereka habis anggur. Kenapa Maria ngomong sama Tuhan Yesus begitu? Karena Maria pernah mengalami bahwa anak ini bisa membuat mujizat. Nah, jadi saya menyebut sebagai mujizat publik yang pertama. Itu Bapak Ibu terkait dengan peristiwa di Kana. Bapak Ibu, saudara sekalian, nah ini bicara zelot nih. Orang zelot, namanya zil atau zelot, itu adalah orang yang menggunakan meterai dari kelompok bait suci. Mereka mengingat bahwa meterai ini adalah simbol kekudusan Tuhan. Saya nggak tahu apakah mereka merajah atau mencap tangan mereka dengan torehan, tidak tahu bentuknya. Mereka mengatakan sebagai zelot. Nah, saudara saya Tuhan, kalau kita melihat orang zelot ini adalah orang yang sangat beringin untuk melawan Romawi dalam kegerakannya. Nah, Bapak Ibu, orang-orang seperti ini itu muncul dan akhirnya nanti Alkitab itu akan diselesaikan dengan orang seperti ini. Pemberontakan-pemberontakan atas Romawi dari tahun 30 setelah Tuhan Yesus, setelah itu 66, sampai akhirnya akan ditumpas habis itu adalah diselesaikan oleh orang-orang dari zelot ini. Nah, tetapi pada zaman Tuhan Yesus hidup, orang zelotnya ada. Tadi saya sudah mengatakan ada berapa orang, Bapak Ibu. Sebentar ya. Nah, Bapak Ibu, anggota dari orang zelot ini macam-macam. Ini menjadi penting karena pada akhir dari sebuah perlawanan orang di abad pertama, itu yang melakukan adalah orang zelot semuanya. Barabas yang menggantikan Tuhan Yesus disalib, yaitu adalah Yesus Barabas. Barabas artinya adalah anak seorang ayah. Yang nggak tahu bapaknya siapa, pokoknya namanya Barabas, anak bapak. Nah, saudara saya Tuhan, Barabas itu adalah seorang zelot yang memimpin pemberontakan pada zaman Romawi, ditangkap dan disandingkan dengan Tuhan Yesus, tapi orang hari itu memilih Barabas, Tuhan Yesus yang dikorbankan. Nah, itu adalah Barabas. Nah, kalau kita tambahkan lagi satu ketika dalam Kisah 5, sekarang membaca yuk Kisah 5. Kita akan membaca dari Kisah 5, 36. Kita akan memulai dengan ini dulu. Kisah 5, 36 ini bicara mengenai seorang dari golongan zelot. Kita membaca bahwa rasul-rasul itu ditangkap oleh Mahkamah Agama. Pergilah kepala pengawal serta orang-orang ke bait Allah, ayat 26, Kisah 5, 26. Lalu mengambil kedua rasul itu, tapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang supaya kamu jangan mengajar dalam nama itu. Tapi ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu.
Dan kamu hendak menangguhkan darah orang itu pada kami. Tetapi Petrus dan Rasul itu menjawab, katanya, kami harus lebih taat pada Allah daripada kepada manusia. Nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, dan kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangat tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Ayat 34, tapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, ini gurunya Paulus ya, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata pada sidang, hai orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas. Teudas ini adalah orang Zelot yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia punya kira-kira 400 orang pengikut, tapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sudah dia, waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ini diperkirakan juga seorang dari Zelot. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap, tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Kamu tidak dapat melenyapkan orang-orang ini. Kalau itu dari Allah, maka yang diperbuat oleh orang Zelot ini tidak dapat dihabiskan. Tapi ternyata habis. Berarti dari Allah apa dari manusia? Ya, itu berarti dari manusia ya. Nah, tapi kalau dari Allah, engkau tidak dapat melenyapkan orang-orang ini, bahkan nanti mungkin ternyata bahwa kamu melawan Allah. Nah, Bapak Ibu, kita sudah punya daftar 3 orang Zelot, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat orang-orang ini memang karena penjajahan Romawi yang begitu masif dan ketat membuat orang-orang mulai memberontak, dan pemberontakan ini menjadi makin besar, makin besar, makin besar. Nah, orang Zelot itu kalau kita lihat nggak cuma 2 ini. Nah, Bapak Ibu, dari 4 ini, dari Saduki, dari Farisi, dari Eseni, dari Zelot, ini hidup pada masa itu, hidup pada hari itu. Sehingga kalau kita melihat mereka ada pada dan Tuhan bersosialisasi dengan mereka. Terkait dengan orang-orang ini, Tuhan bergaul dengan semua orang. Bahkan orang yang kita pandang nggak pas, Tuhan bergaul dengan semua jenis tipe orang, bahkan cenderung Tuhan menerima sebetulnya pola pikir mereka. Bapak Ibu, Tuhan tidak berusaha mengubah mereka, tapi Dia menerima karena Dia ngerti tipe-tipe orang ini memang ada pada hari itu, tapi ada yang salah jalan. Nah, Bapak Ibu, memang dalam 4 ini ada satu yang paling sering Tuhan kontra, itu adalah orang Farisi. Orang Farisi. Kalau lihat dari sini, jelas Bapak Ibu, orang Farisi yang paling sering ditolak sama Tuhan Yesus. Kedua orang Saduki. Ya, ketiga orang Zelot, dan yang terakhir Eseni. Itu urutannya begitu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan Saduki Farisi, saya berfokus ke sini dulu nih. 2 kelompok yang saling bertentangan. Ini aneh nih. Dua-duanya sama-sama nggak suka sama Tuhan Yesus, tapi dua-duanya setuju untuk membunuh Tuhan Yesus. Ada satu ayat yang mengatakan itu kepada kita. Kita membuka dalam Matius ke-16, ayat yang ke-5. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa bawa roti. Tuhan berkata pada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Nah, Bapak Ibu, ada berapa kali Tuhan mengatakan berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Jadi orang Farisi dan Saduki ini beragi, ada raginya. Ragi bicara mengenai ada dosa di sana. Nah, kaitannya apa? Farisi dan Saduki ini ada raginya. Dan ucapan mengenai ragi ini, Bapak Ibu, tidak hanya diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kita membaca dalam kitab Matius yang ketiga, ini John the Baptist yang bilang. Ini sebagai bukti tadi saya mengatakan bahwa
John the Baptist itu nggak suka sama Farisi dan Saduki.